Udah ya, cukup ya. Cukup. Makasih, makasih. Jaga. Nuhun, nuhun. Nah, ya di dia kan. Siapa? Goro. Siapa? Baru datang. Aduh, dia mungkin tertarik, Kak. Jadi di sebelah saya nih tiba-tiba ada Om Goro ya, Abdul Goro gitu. Dia bilang, maaf sebelumnya nggak bilang dulu katanya mau datang ke sini. Cuma dia barusan juga bilang pokoknya mau setiap AA kemanapun sama yang lain dia mau ikut katanya. Mantap. Telusur. Pengen mastiin aja katanya. Pengen ngebakti gitu gitu sih bilangnya. BC aman gak BC? Dia ditinggal. Mantap. Gitu. Lanjut yuk. Udah nih, kebetulan udah panas juga nih kamarnya nih di sini nih. Gini. Goro, tolong jagain juga ya tamu kita tuh, Kang Dio sama istrinya. Ya, yuk. Sekarang kita udah ada di storage 1. Kalau tadi di depan sih bacaannya ya. Ya kalau dilihat-lihat emang bener. Ini banyak banget bekas barang-barang. Entah itu bungkus-bungkus obat atau entahlah apa gitu ya. Dan tadi sih begitu masuk kerasa pusing sih ya. Ya gitu. Sebetulnya sama sih, kurang lebihnya sama. Saya juga mulai ngerasain efek-efek yang ada kayak gitu ya, karena saking besarnya energi di sini sudah lumayan terasa, bahkan ya kita sama-sama ngerasain lah kayak gitu. Nah di sini tuh salah satu tempat yang bisa dibilang lumayan tebal lah gitu, lumayan tebal energi negatifnya. Nah itu terbukti di sini tuh udah ada beberapa gumpalan energi yang kelihatan ya, orbs yang kelihatan, dan di sini pun lumayan banyak jumlahnya. Orbsnya lebih banyak dari tempat-tempat sebelumnya. Oke. Ini juga gue mau ngasih tahu nih kejadian-kejadian aneh. Ini sebenarnya kita retake ya, Bala Project. Pertama tadi audio mati. Ya. Kan. Terus disusul dengan kamera mati. Dan ternyata hasil recordnya tadi hilang. Yap. Anjir. Ada hubungannya sih ya? Teknis itu. Nggak mungkin teknis itu. Setan kan bisa ngeganggu frekuensi itu. Apalagi alat-alat elektronik begini nih. Ya nanti kita lihat lah. Cuma kalau dari pandangan AA sih, yang terjadi sama kamera itu bukan kebetulan. Dalam arti ada suatu energi yang mencoba memanipulasi, kayak gitu ya, supaya kita tuh nggak menyampaikan apa yang kita lihat, apa yang kita rasain di tempat ini. Soalnya tadi mati tuh pas kita lagi ngejelasin energinya kan. Iya. Bener. Gimana Yong? Ya, untuk energinya sendiri di storage pertama ini kan. Pertama dulu ya? Storage 1 lah namanya tadi kalau lihat sih. Tadi kan sebelumnya sempat mapping di sini agak sorean. Terus kalau untuk dari vibrasi energinya masih belum terlalu terasa sih kan. Di awal tadi. Di awal pas mapping. Tapi setelah masuk kita kayak ini kan udah tengah malam ya, hampir tengah malam. Jam 11 kurang 5. Masuk baru tuh kerasa vibes-nya. Kayak agak sesek. Terus lap juga ya, bisa dilihat lah kayak lembab juga kan. Udah kerasa banget sih pas masuk banget. Bener. Gue jadi ini ya apa? Jadi bimbang nih.
milih tempat buat uji nyali ya, ternyata di sini seru juga ya. Iya sih, kalau 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 saran AA sih di sini. Kenapa? Karena di sini tuh setelah makin malam ya, MIP dan balap project di rumah, lebih kerasa gitu auranya, vibrasinya, energinya lebih dapat kalau kalau kayak dilaksanakan uji nyali di tempat ini. Ya, Terus gitu. setan yang di atas sama itu gimana tuh? Portal. Nah tadi kan A juga udah bilang kan ditutup aja gitu kan. Iya, gue nafsu, gue salah. Terlalu cepat gue mengambil Bahkan keputusan. gue sebelum kita take video kan, gue sempat bilang kan, gue menyarankan di sini karena pas sore gue mapping di sini, energinya menurut gue ini bakal berkembang gitu. Terus ada saran lagi kan di atas tuh. Kalau di atas bisa juga, cuman yang menurut gue tadi kan kita masih bingung ya siapa yang bakal uji nyali. Menurut gue ya udah oke juga sih. Energinya sama lah, cuman di sini masih bisa lebih tinggi dibanding yang di atas. Oke. Ya mungkin ntar kita balik lagi kali ya buat nutup portal, atau jangan-jangan bisa nutup portal dari jauh. Bisa. Bisa. Oh ya udahlah, Bisa, aman. bisa. Aman. Nah, sekarang secara aktual semua energi yang kita rasa ini sebetulnya itu disebabkan sama satu sosok. Oke. Jadi pelaku utamanya tuh dia yang nyebarin paparan-paparan ataupun energi negatif di sini yang sama-sama kita rasain sekarang. Nah, gitu. Di mana tuh? Nih, ini kan ada kayak tangga ya, tangga menuju ke atas. Nah, dia tuh sebetulnya nggak stay di satu tempat. Itu selalu berpindah-pindah. Kadang di bawah, kadang pindah ke atas, dan itu selalu berulang. Jadi dia tuh nggak netep diem di satu tempat gitu. Tapi nggak keluar dari tempat ini. Oh, teritorinya di ruangan ini pokoknya. Iya. Kayak gitu. Nah, dan faktanya dia tuh kayak semacam bergairah, kayak semacam tertarik sama kita. Tapi khususnya kenapa dia sampai seaktif itu? Karena dia mencium bau darah. Kayak gitu. Darahnya darah Padang lagi nih. Jauh ya. Itu biasanya ya mereka selalu begitu, habitnya begitu. Ya. Tapi sosoknya kayak apa sih makhluknya? Nah, tadi kan Iyong udah jelasin ya, udah spill sedikit lah temuan-temuan apa aja yang dia lihat. Nah, tapi kalau untuk sosok yang ini mungkin tadi belum muncul di awal ya? Belum ya? Makanya masih agak shock lah si energinya kan dari kita. Oke. Makin malam makin cengang gitu. Oke. Nah, sekarang sosoknya ini bisa dibilang hybrid. Mantep. Oke, hybrid. Jadi hybrid itu campuran bentuknya antara manusia dengan hewan. Kan begitu ya? Dan yang kelihatan sekarang tuh ke atasnya tuh dia kayak laba-laba. Apa namanya, kelelawar. Ya. Oke. Ke bawahnya tuh manusia. Kakinya manusia berarti. Kakinya manusia. Jadi dari perut ke bawah tuh kayak manusia biasa. Punya 2 kaki segala macam. Nah, ke atasnya nih si kelelawar. Kepala gitu ya. Bukan ada bulu-bulunya di area dada sini. Dari gender laki-laki. Ada sayapnya juga. Jadi si tangannya tuh nyatu sama sayap gitu. Ngerti nggak? Iya. Kayak gitu. Nah, ini si manusia kelelawar ini, siluman kelelawar. Jadi dia tuh punya tanduk 2 di atasnya di sini. Tanduknya nggak terlalu besar ya, agak kecil, warnanya merah marun, merah atik.
Kayak gitu. Wajahnya bener-bener kepala lah khususnya ya. Ya bener-bener kelelawar gitu. Kelelawar full. Makanya dia ini kali ya pindah kali ya, nggak netep ya. Terbang, kali. Gitu. Dan itu pindahnya tuh cepet banget, set, nggak terbang. Oh nggak terbang? Nggak terbang. Kayak apa tuh? Teleportasi, betul. Jadi pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya tuh cepet banget ya pergerakannya. Oke. Ini, Tapi arahnya ke belakang itu denging belakang. Bedenging. Iya, itu arahnya di belakang gitu denging. Itu salah satu vibrasi dari si follower itu yang ngeluarin. Makanya kayak lu coba buat si kuping lu tuh denging banget. Iya. tapi biasanya ya kalau kelelawar itu kalau makhluk benerannya nih ya bisa nyentuh frekuensi suara yang nggak bisa didengar sama orang banyak. Betul. Itu salah satu. Betul. Dino anak spesial berarti. Jangan dia anak kelelawar. Spesial tuh maksudnya gimana? Enggak, maksudnya bisa nangkap gitu. Oke. Gitu. Itu Batman. Batman. Bisa nangkep sonar berarti. Sonar, nah itu Iya. susah banget nyebut air kuburan. Iya. Oke. Yang disebut makhluk yang paling kuat nih, si ini bukan? Sementara ini dugaan kita sosoknya itu. Berarti kayak bertahap gitu ya, yang si Kunti bawah low, Kunti atas lumayan, medium. Oh tuh, tambah gede lagi yang genderuwo. Ini berarti lebih gede lagi nih. Iya, lebih besar. Dari semua yang kita temuin. Betul, lebih powerful. Kayak gitu. Oke. Ini kita fixin dulu deh, ini buat uji nyali nih di sini nih. Boleh. Boleh. Aman kan? Aman kan ya? Aman. Menurut saya mending uji nyalinya sekarang apa nunggu semua beres? Kalau ngelihat tingkat urgensi, ya Asip maunya itu uji nyali itu di akhir. Oke. Karena gini ya, walaupun nanti misal ya di depan kita melakukan proses peleburan atau rescue dan segala macam misalnya, itu tuh nggak akan mengurangi rasa horornya kayak gitu. Karena kita juga kan nggak mungkin ngelabur semua makhluknya kan. Iya dong. Gitu. Selama si portal yang di atas dan yang satu lagi yang belum kita ketemu ini masih terhubung, harusnya sih interaksinya bakal tetap stabil kalau menurut aku. Oke. Walaupun ya sosok-sosok kuatnya misal kita lakukan tindakan. Nah menurut nih, yang sekarang perlu dilebur nggak nih? Kalau ngelihat dari ya iya sih kalau menurut A, karena ini tuh sosok yang pertama ya, dia tuh bener-bener jahat. Yang kedua, sudah banyak tindak manipulatif yang dia lakukan terhadap sesamanya. Oh sesamanya juga? Ya, terhadap manusia-manusia yang nggak bersalah. Termasuk pernah ada kejadian siapapun itu ya, yang datang ke sini kesurupan, kemudian lompat. Nah sebetulnya yang punya kendali itu dia. Jadi dia tuh kayak mengkoordinir makhluk-makhluk yang ada di sini gitu. Suruh ngeganggu atau ngerasukin orang itu, terus suruh lompat. Wih, gokil. Itu kan udah ekstrim ya, udah betul-betul jahat kayak gitu. Ya wis, ajak ngobrol dulu kali ya. Ajak ngobrol dulu. Atau mau langsung sat bat. Kita ajak ngobrol dulu lah. Oke. Gimana nih yang biar Bala Project juga bisa ikut ngerasain ya vibrasi yang dia punya tuh sekuat apa, sejauh mana gitu ya. Dan sih yakin teman-teman kita nih ya Bala Project ya, dimanapun itu rata-rata kan orang-orangnya kan peka ya. Wih, bener. Punya intuisi yang kuat, yang tajam.
Intinya masing-masing itu punya sense-nya sendiri lah, punya kepekaannya sendiri. Nah hal itulah yang sama-sama ya kita bagi gitu loh. Ah benar. Iya kan? Gokil. Kayak gitu. Ah jangan pegang-pegang. Ya. Oke. Sampurasun. Ada yang mau disampaikan nggak? Mau apa? Mau nanya, kamu bukan yang matiin kamera atau tiba-tiba terus videonya hilang? Iya, itu tuh iya bukan? Jawab aja, jawab. Iya. Kenapa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk ngasih tahu orang banyak supaya ya mereka tahu gitu, karena kan selama ini tuh kamu udah benar-benar pinter tuh nyembunyiinnya gitu kan. Kamu tuh ada di belakang layar ngatur semua, dibikin bener-bener rapi gitu ya, supaya orang tuh nggak akan pernah nyangka atas apa yang udah kamu lakuin selama ini di sini. Kan itu poinnya. Kenapa? Kamu ada yang nyuruh nggak? Saya tidak disuruh. Tidak disuruh. Apa yang udah diberikan saya? Berarti kenal sama sosok genderuwo yang di lantai 2? Kenal? Masih temen itu? Saya tidak punya teman. Gak punya temen? Oke, jadi di sini udah berapa lama? Saya baru Baru berapa lama? Iya, baru berapa lama? Baunya ketara banget ya. Hah? Masa baru udah jadi pemimpin? karena saya hebat. Oh.
Mantap, mantap, mantap. Sehebat apa sih emangnya? Semua tunduk. Pernah ada orang nggak yang kebetulan bikin kamu keganggu kayak gitu? Banyak. Terus yang dilakuin apa? Saya ajar mereka. Caranya gimana? Saya masuki pikirannya. Supaya Mati. mati. Udah kayak Tuhan aja. Tuhan. Ada yang muja. Ya. Siapa dan di mana? Baik. Termasuk kalian. Termasuk kalian, enak aja. Syaratnya apa kalau mau jadi kaya? Syaratnya harus mati. Wah percuma kaya mah mati mah percuma. Hasil akhirnya mungkin tetap mati Oh, juga. Selain mati bisa yang lain nggak? Oh, darah. Darah. Oke. Berarti punya pasukan banyak nih. Kalau banyak yang muja berarti pasukannya banyak juga dong. Ya, harusnya sih gitu ya. Harusnya sih gitu. Apaan tuh? Kang Dio, ada yang mau ditanyain nggak? Yang bikin jatuh dari lantai gue bukan? Itulah mereka. Emang mereka ngapain sih? Karena mereka menantang saya. Kalau kayak kita gini hitungannya nantang kamu nggak? Tergantung kalian mau seperti apa penyelesaian. Damai, Anjay. damai, damai. Peace. Ada yang lebih kuat dari kamu nggak di sini? Saya dan lebih kuat. Yang paling kuat gitu maksudnya? Hah? Nggak ada lagi? Masa kamu sih yang paling kuat ah? Memang seperti itu. Mbak Gundurwo kuatan mana tadi? Sebelum dia kesini. Ini kocak juga ya, kocak gitu. Nah itulah arti dari sebuah kesombongan yang nyata, karena itu bagian alami dari sifatnya mereka ya, kayak gitu. Apa bedanya dengan manusia? Beda lah. Kalian hanya menutup kedok saja. Apa katanya? Kalian hanya menutup kedok saja, cina. Iya sih benar sih. Kedoknya kedok apa? Kedok Ultraman apa kedok Batman apa? Semua beranggap baik. Emang ada sih beberapa yang gitu ada sih. Ada. Nah udah, saya juga ngeliat tuh beberapa korban, beberapa khorin yang ada di tempat ini itu masih ada hubungannya nggak sama perbuatannya kamu? Tahanan. Tapi kok mereka tuh kayak ini, kayak nggak diikat gitu, bebas gitu aja. Mereka bebas di sini. Asalkan dengan satu syarat. Apa tuh? Memuja saya.
Memuja, gila banget. Pengen dipuja kayaknya. Ya udah, maunya gimana sekarang? Kalau kita mah maunya kamu bebasin Korin sama jangan bikin orang celaka lah. Kalau mau di sini mah di sini aja, nggak apa-apa, asal jangan nyelakain. Jangan banyak tingkah lah maksudnya. Ya biasa-biasa aja gitu. Oh iya dong. Jangan pernah takut karena sesungguhnya derajat manusia lebih dari apa tuh? Iya itulah. Ah itu ayat Quran tuh. Nggak takut kita mah. Ya udah, sok maunya gimana sekarang? Pergi. Ya udah ya pergi. Ya gitu dong. Kasihan Iyong. Mau ngerasain energi saya yang kecil nggak? Itu kan kuat nih, hebat. Pasti nggak akan kerasa. Mau nggak? Oh, oke. Mau ya, berarti ya. Kujang Rompang. Jangan dihalangin dong. Kok dihalangin sih? Kenapa? Oh, ngambil juga. Ya, sok ayo. Serang aja nggak apa-apa. Saya emang nggak akan dihalangin apa-apa. Sok. Serang aja. Aduh. Telat ya? Ah, dia tegang gitu. Maaf. Tegang. Jagoan lo ini lo. Oh iya, maaf. Iya. Maaf. Udah ya, sekarang giliran saya ya. Oke ya, aman ya. Sok tarik nafas dulu. Mas. Dia mau kemana lu di sini? Ya dulu capek dia. Kasihan. Dia udah 3 bulan lo gak dilebur ya. Tapi bener ya, ini setelah tadi proses peleburan langsung dingin ya. Langsung dingin, kerasa Langsung nggak? dingin, coba. Ya, intensitasnya udah mulai berkurang gitu kan ya. Efek-efek yang selama ini terkumpul di sini, terakumulasi di sini mulai pudar. Jadi kayak ada sirkulasi gitu. Penggantian energi ke energi yang semula. Ini perlahan-lahan mulai terasa gitu. Bener. Nah ini kan si sosoknya udah lebur nih berarti. Si Sulman Kelelawar. Nah ini korin-korinnya ini gimana nih? Kan banyak Kak.
Reaksinya apa? Apa mereka senang, wih bebas gitu? Atau kayak gimana? Ya, jadi seperti yang tadi bilang ya. Jadi sosok Horin di sini tuh alhamdulillahnya tidak dalam keadaan yang tersiksa ya secara metafisik, tidak dalam keadaan yang terikat kayak gitu. Tapi mereka kayak semacam berkeliaran lah, dibebasin gitu. Cuma tetap tadi dia bilang kan mereka bisa bebas tapi ada syaratnya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kan gitu. Nah, jujur kok jujur sih? Jujur. Kok jadi cadel sih? Jujur pada saat di awal sebetulnya udah bahas ini ke si Kang Dio. Oh, oke. Karena beliau kan nanya-nanya tuh di sini gimana. Nah, udah sempat cerita sedikit lah. Nah sekarang posisinya itu mereka sebetulnya ada di luar sini, luar bangunan ini, dan dengan posisi yang lagi berkumpul gitu. Jadi yang terlihat itu ada tiga sosok Horin yang kelihatan ya, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang laki-laki nih, yang laki-laki pertama itu usianya masih muda, 20 tahunan lah yang lihat. 20 tahunan. Kemudian yang kedua, laki-laki yang kedua ini kalau dilihat dari usia 40 tahunan lah. Jadi 2 kali lipatnya. Nah, kemudian kalau yang perempuan ini udah ya hampir seumuran lah, 40 tahunan lebih lah. Kayak gitu. Dan kalau dilihat secara metafisik justru ada satu Horin yang keadaannya tuh bisa dibilang mengenaskan. Dari 3 ini? Iya, dari ketiga ini. Karena yang kelihatan tuh dia tuh kayak luka-luka gitu ya, dan bahkan ada bagian anggota tubuhnya yang nggak utuh. Itu Horin kecelakaan kali ya? Ya, kemungkinan besarnya adalah korban dari kecelakaan. Kayak gitu. Kita mungkin akan lakukan rescue dulu ya, sama si beberapa Horin yang di luar. Kita akan coba tarik ke sini, kemudian kita rescue lah supaya kehidupan mereka bisa lebih baik dari sekarang. Amin. Tapi itu yang nggak lengkap kayak yang luka-luka itu bisa disembuhin lo nggak sih? Sebetulnya pada saat nanti mereka berpindah tempat itu akan kembali utuh. Oh, ya soal. Gitu ya. Oke, kita panggil dulu ke sini ya. Oke. Jadi sekarang ini ketiga sosok Horin itu udah ada di sebelah AA semua. Posisinya berjajar ke sana. Gitu ya, di sini nih yang paling dekat itu laki-laki yang masih muda, kemudian yang di tengah yang lebih tua masih laki-laki, kemudian yang di ujung itu perempuan. Kayak gitu. Oke, mereka bilang terima kasih banyak sudah datang ke sini, sudah meringankan beban mereka, ngelepasin mereka dari belenggu, dan sejatinya mereka memang ingin pulang kayak gitu. Mereka bilang seperti itu.
Dan juga semoga kebaikan kita semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya, sekarang kita langsung aja lakukan proses rescue ke sebelah sana yuk. Yong, aman gak Yong? Nanti tolong dipandu ke sini ya. Itu Khorinnya. Sok. Ayo cepetan. Masuk sana. Alhamdulillah. Mereka ketiga Khorin yang tadi sudah berpindah tempat ke tempat yang lebih baik. Dan semoga ke depan di tempat ini tuh tidak lagi terjadi perbudakan Khorin kali ya, bahasanya begitu. Oke, mungkin di tempat ini cukup ya. Kita akan lanjut ke spot berikutnya, ke tempat berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa Bala Project semua untuk like video ini, share sebanyak-banyaknya, dukung kita, support kita supaya channel ini makin berkembang, ya, makin besar dan banyak juga Bala Project yang lain yang ikut mensupport kita, kayak gitu, ya. Sempit banget ya. Tahan ya. So, Tas. Ya itu orang Ini play nggak nih? Hah? ada kewangan gitu. Wadah itu sebenarnya ya ini kita tetap bisa. Bala Project, kita udah ada di gedung. Sebenarnya ini gedung belakang gudang tadi kali ya. Tapi ini bagian depannya. Dan tadi juga kita udah lewat pohon yang katanya ada genderuwo yang pernah nampakin ke si ibu warung. Kok tadi lu lihat nggak sih? Ya. Lihat. Ini gimana tuh dia? Ngeliatin kita kah atau marah atau biasa aja? Pas gua mapping awal itu dia nggak ada interaksi Sama sekali. sama sekali, dia cuma ngeliatin aja sih. Nyebarin energi? Kalau untuk maparin energi enggak deh, kayaknya dia masih agak pasif karena itu kan masih sore ya. Tingkat energinya juga cukup belum full lah. Jadi dia masih nyantai. Wah, nanti agak malaman gue terekam dulu gitu. Anjay. Bisa kayak gitu ya. Ini kan udah malam nih. Gimana kelihatannya? Kan belum ketemu Pak. Oh, belum ketemu? Belum ketemu. Di situ kan pohonnya kan? Oh, ini di situ. Tapi tusuknya nggak ada? Tusuknya nggak ada di situ. Iya. Terus juga ya, ini kita sebenarnya nggak, kalau Mipta bilang sih nggak recommended nih buat lama-lama di sini, karena banyak. Pertama sempit, kedua banyak banget apa nih beling-beling. Tuh di sana tuh. Oh, di sana juga.
banyak. Paling kita langsung ke atas aja kali ya. Siapa tahu di atas ada sesuatu. Ada ranking. Ada ranking. Mantap. Pas mapping juga kan lu nemuin 3 sosok nih kan. 1, 2, 3 di setiap lantai ada kan. Betul. Nah di sini Ada. apa tuh? Sosoknya mau dijelasin langsung. Jelasin dong. Sosoknya kuntilanak. Tapi dia nggak ada di sini ya. Dia ada di mana? Di apa tuh tadi tuh kamar mandi ya? Sana berarti ya? Ya. Kamar mandi. Di toilet. Toilet. Kita memungkinkan nggak ya sana? Kalau kita sih memungkinkan, tapi kayaknya nggak bisa banyak nih. Cuma sisanya di luar. Oh. Karena agak sempit itu. Oke. Gini berarti. Biasanya kan gua sama Randy kan. Gini nih, tandem. Terus kalau mau kesurupan, set, yo masuk. Kesurupan. Nah, sekarang kan kita berdua. Yang ada kan Randy. Masuk. Kesurupan Kunti berarti dia. Iya dong. Iya. Enggak. Hah? Iya kan? Ide lu sekarang gue lebih mendengar kata lu deh. Sama ruang banget. Iyalah. Kan biasanya gitu kan, kayak nggak ada kesurupan. Kesurupan ah? Sekali ah? Enggak. Sekali buat balap project. Enggak. Kali Nah, balap. ini bisa kesurupan yang Belum tahu dia. Ini nggak tahu itu. Gue juga belum tahu sih. Jadi ke sana yuk. Yuk, sok. Itu Nggak bisa rame-rame ya? ruangan situ tuh lihat tuh. Oh, sok ruangan situ. Ruangan sini bahaya banget banyak. Ini sih sensornya. Nih, Yong. Tapi di maksudnya nggak bisa masuk, tapi kalau diliatin bisa kan ya? Bisa. Terusin lah. Bahaya banget ya, karena banyak bekas suntikan. Tuh. Bisa kan? Pilih tuh. Ini ngeri kalau masuk. Kalau untuk dari sosok atau energi sih kurang lebih nggak ada di sini. Energi sih ada. Ih, kok beda ya? Kenapa? Dingin. Gue rasanya dingin. Tadi sumpah pas mapping. Sumpah. Iya, sekarang kok dingin. Lo mau nyorotin dulu? Gue belum kesini loh sumpah tadi pas mapping. Gue nggak tahu apa-apa di sini. Kayak oh itu ya kaget. Oke. Ini apa sih? Kabel ya? Area luar. Area luar. Ke sebelah. Udah. Ya. Oke. Jadi tadi kan gue sempat bilang ya bahwa setiap lantai itu punya satu sosoknya. Dan udah dijelasin juga tadi ada satu sosok kuntilanak. Sosok kuntilanaknya sendiri itu berada di kamar mandi sebelah sini. Oh ini sosoknya. Oh bukan, ini topi. Warna apa? Yang ini pirang kan? Kalau yang ini apa? Gue masuk kali ya. Boleh. Itu ada satu sosok kuntilanak. Dia tuh pas banget berada di sebelah sini. Sosoknya tuh dia memakai dress panjang putih sampai bawah lah, sampai ngebuntai gitu. Terus si dressnya ini tuh agak kotor dan ada bercak-bercak merah gitu. Untuk si rambutnya sendiri pun sama gimbal, buntai sebadan lah segini. Iya. Terus si tangannya tuh nggak ada satu di. Lah. Tangannya tuh nggak ada satu. Jadi kayak tahu baju panjang, baju tidur. Nah itu tuh hilang aja. Sesiku segitu. Yang satunya gini, tangannya tuh krempeng, kayak tulang aja, tapi masih ada kulit gitu, tapi krempeng banget lah. Terus untuk mukanya sendiri tuh lebih ke keriput, terus kayak lu abis daging lah, kayak gimana sih kayak
cuma grip kayak gitu doang dengan yang mondoi gitu kan ini si pipinya. Dan dia tuh uniknya tuh kayak matanya tuh nggak ada satu bolong hitam, kayak satu putih doang. Dan yang matanya nggak ada tuh lagi dia gigit. Gimana maksudnya? Matanya copot tapi dia gigit sambil di si mulutnya tuh keluar siram merah beli gigit gitu. Kalau untuk energinya sendiri ini tuh medium lah sama kayak yang di atas tadi kita temuin, cuman dia nggak begitu kontak ke kitanya tuh nggak begitu ini, karena mungkin tadi melihat di belakang apa yang kita lakuin. Jadi makanya kan tadi pas lu masuk awal kan kayak anggap ya. Nah sekarang pas kita masuk lebih dingin walaupun ada dia, karena dia nggak ngeluarin vibrasi itu. Enggak sama sekali. Enggak, karena dia udah tahu duluan di belakang tadi kita ngapain aja. Jadi dia lebih ke defense, ngelakuin apa aja dan nggak ngeluarin energi. Gitu. Gokil. Ini sosok pertama di lantai 1. Oke. Mau lanjut ke Lanjut lantai dong, atas lanjut atau dong. mau gimana? Atau mau ini kita habisin aja? Balik lagi ke kalian atau ke Ya, kalau ini nggak ngapa-ngapain sih ya udah biarin lah. Biarin ya. Tapi gue penasaran nih, ada cermin. Kenapa? Ada sesuatu nggak? Kalau Apakah ini ada portal gitu? sebetulnya portalnya tadi gua udah sempat nemu. Ada 2. Kan yang pertama tuh yang tadi di atas ya. Ada 2. Terus portal selanjutnya tuh ada di lantai berikutnya lagi. Gue udah nemu posisinya di mana. Oke. Cuman kalau untuk cermin ini sendiri, ini nggak ada sama sekali bisa dijadikan portal atau portal yang sendiri juga. Ini masih aman. Cuman ini sih sosok ini tingginya tuh seatap ini lah. Ngepas. Pas banget gitu. Cuman ya ketutup rambut lah. Berapa meter ya berarti? 2 meter lah, 2 meter setengah. Iya. Dia berdiri di atas itu banget. Masa? Gue punya sesuatu. Apa tuh? Gue pengen memposisikan diri sebagai dia. Gue pengen ngerasain rasa. Jadi dia? Bukan jadi dia maksudnya. Gimana? Gue pengen ngerasain gitu, kayak kalau misalkan emang gue ada di atau nembusin makhluk itu tuh gimana sih rasanya gitu. Iya. Dia kan lagi defense nih. Ya, dia lagi defense. Apakah sama atau ada perbedaan gitu? Dia lebih ini sih, lebih defensif banget sekarang. Merinding sih sebenarnya. Pidato sama lu. Iya, Merinding tapi emang ya, defensif banget dia. merinding banget. Soalnya nyatu badan lu sama badan dia satu. Kayak ngerenyet merinding gitu lah. Defense. Oh iya oke. Gimana, Mem? Merinding. Oke. Namanya sosok astral kan. Kita juga bisa merasakannya itu. Apalagi orang-orang awam yang ya mungkin nggak ngeh dengan apa yang terjadi. Jadi udah. Jadi ini kita diemin aja. Gak apa-apa lah. Ya bye-bye lah ya. Beda ya. Bye-bye lah ya. Salam. Cari portal. Ada. Udah. Ada. Yuk. Oh iya. Apa-apa. Ini lantai berapa berat ini? 2. Ini darah bukan sih? Nah, ini yang mau kita bahas juga. Sok, bahas dulu. Ini nih. Kita mau bukan dulu, dulu. Oh iya. Hah? Ini. Tuh, lihat. Enggak bisa tulis lagi. Bentar deh. Kok gue nemu sesuatu ya? Kan tadi si tulisan ini tuh nggak ada merah-merahnya deh. Ada. Oh, tinggal salah lihat ya.
Tadi sebelumnya ada pas live. Ada. Oh, oke. Ini darah pecet. Ada mas ya. Gue gak berani megang. Jangan dipegang ya. Iya, enggak. Ini positif darah sih. Hah? Positif darah ya. Gue gak berani megang karena menurut gue itu darah. Soalnya kalau cat dia nggak bakal sepudar ini. Iya. Entah darah apa ya. I don't know. Wah, Dari sini. Loncat. oh dari sini. Keluar sana, ke bawah. Goks. Ya udah, sok. Oke, jadi barusan sih ya coba buat retrokognisi. Penasaran juga sih sebetulnya asal usul ya atau latar belakang dari kenapa sih bisa ada darah di tempat ini kan kayak gitu ya. Dan ternyata dari data yang didapat darah ini tuh nggak muncul begitu aja dan bukan disebabkan juga sama sosok astral begitu ya, tapi pernah ada satu kejadian yang dimana dulu tuh ada orang oknum ya, ada satu oknum yang coba gitu untuk Kenapa? Enggak, gue denger kayak suara itu. Iya sama. ya lanjut ya. Pernah ada beberapa orang yang datang ke tempat ini ya, niatnya sih ya A juga nggak tahu ya, maksudnya dia tuh sebetulnya mau ngapain kayak gitu kan, apakah karena keisengan kah ataukah karena keingintahuan reaksi dari entitas yang ada di sini kah, atau memang melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab begitu ya, tindakan yang bisa dibilang lebih ke Nggak pantas lah. nggak pantas dilakukan lah kayak gitu ya. Dan ini sangat tidak untuk ditiru oleh siapapun kayak gitu. Kita tuh sebetulnya boleh ya, boleh dalam arti mencari tahu eksistensi ataupun aktivitas astral yang ada dimanapun itu, tapi tidak dengan cara-cara yang ekstrim kayak gitu loh. Karena kita nggak akan pernah tahu ya setelah kita melakukan hal konyol itu, efeknya itu kadang nggak selalu datang secara langsung, tapi bisa juga datang ketika kita sudah selesai melakukan aktivitas itu. Ngerti nggak maksudnya? Kayak gitu ya. Nah ini tindakan yang bodoh sih gitu kan kalau menurut saya, kalau menurut AA ya. Ngapain gitu? Justru itu bisa jadi pemicu di mana sosok yang lebih tinggi secara kasta tuh bisa datang kayak gitu ya. Ini Asi ngomong sebenarnya sambil nahan enak gitu, karena bau amisnya tuh pekat, lumayan pekat lah gitu ya. Ya sih, mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi orang atau siapapun itu yang ngelakuin tindakan hal semacam ini ya, karena itu bahaya lah gitu. Lanjut. Ya, kemana lagi kita? Lantai atas. Tadi katanya ada yang ngintip dari sana itu. Jendela itu tuh. Coba center. Mau suara center. Jendela sih. Jendela mana? Itu tuh. Ayo itu. Kecilin Nih. senternya.
fokusin nak Ini senternya. ini yang tadi kita datengin kan? Iya. Ya yang di belakang. Yang kunti tadi bukan sih? Iya. Tadi juga sempat. Jendela ini. Ya itu. Apa yang dilihat? Siluet aja sih, cuma kayak ngintip gitu. Ini Oke. Sabar, tunggu giliran. Itu tuh. masih di situ dia. Masih. Sekarang bukan di jendela sih, tapi di sini nih. Pintu nih. Ini sosok yang sama yang kita temuin di awal tadi ya. Sosok yang kuntilanak tuh. Tapi kita biarin aja dulu lah. Di sini nggak ada portal, ya nggak ada portal antar dimensi. Kebanyakan tempat ini tuh jadi transit, juga bisa jadi jalur ataupun perlintasan bagi mereka yang lalu lalang, kayak gitu ya. Tapi sejauh ini kalau A sendiri sih nggak ngerasain yang adanya portal kayak gitu, nggak ngeliat lah. Kalau untuk terkait portal tadi kan pas mapping ya, tapi itu sebetulnya udah tahu ada portal di situ, Nah. cuma nggak dijelasin kan. Sengaja nanti biar dibahas dan ditemukan oleh A. Dan yang satunya lagi, sebetulnya udah tahu itu tuh ada di lantai 3 Oke. portalnya. Dan untuk yang di sini paling cuman kayak si bukti itu aja, main itu karena ya bareng lah mungkin mereka ya, tuh spesies sejenis. Cuman yang ini agak soft spoken gitu, kayak malu-malu. Soft spoken. Kayak malu-malu gitu ya. Cuman ya karena bisa aja mungkin ya. Lanjut ke lantai 3. Kemana jalannya? Ya lebih sering pak. Tenang. Udah lumayan mulai merinding. Tapi fokusnya itu lebih ke dari arah sana gitu. Aman. Di luar tarik pisan.